Pemirsa Intens Investigasi, kabar duka mengenai meninggalnya Alvin Lim yang sempat menjadi kuasa hukum dari Agus Salim, korban penyiraman air keras yang menyebabkan kebutaan, memang sangat mengejutkan. Alvin Lim meninggal dunia pada Minggu 5 Januari 2025 kemarin, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, di usianya yang masih 47 tahun dan menderita sakit gagal ginjal. Sudah 2 tahun terakhir ini ia telah cuci darah dan telah beberapa kali berangkat ke Cina untuk tujuan melakukan cangkok ginjal, tapi kepergian beliau 2 minggu lalu untuk berobat dan cangkok ginjal ke Cina itu juga mengalami kegagalan karena terdapatnya infeksi di salah satu parunya hingga ia masih harus menunggu hasil apakah bisa dicangkok atau tidak. Dan naasnya, hasil dokter itu akan keluar pada hari ini, Senin 6 Januari, sehari setelah kepergian Alvin Lim. Ya, kepergian Alvin Lim ini memang di luar dugaan banyak orang. Diketahui di saat-saat terakhirnya, Alvin Lim sangat memperjuangkan hak-hak hukum dalam kapasitasnya sebagai pengacara Agus. Dan momen kenangan kedekatan Alvin Lim dan Agus juga sangat terlihat ketika Alvin Lim mengajak Agus untuk melakukan peresmian kantor hukum barunya. Seperti apa juga momen kenangan saat Alvin Lim tampak tulus mengantarkan Agus untuk melakukan pengobatan matanya di salah satu rumah sakit di kawasan Jakarta Utara. Dan seperti apa juga momen Alvin saat menenangkan Agus agar tak perlu khawatir soal pengobatan matanya. Lalu bagaimana juga duka mendalam yang dirasakan para rekan advokat hingga Pratiwi Novianti dan Yolo Ine atas kepergian Alvin Lim? Benarkah Novi sudah memaafkan mendiang Alvin Lim dan keluarganya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Publik dibuat terkejut dengan kepergian Alvin Lim untuk selamanya. Dan sebagai kuasa hukum Agus, banyak kenangan di antara mereka, klien dan kuasa hukumnya. Di antaranya kenangan yang sulit dilupakan adalah saat-saat terakhirnya Alvin Lim sangat memperjuangkan hak-hak hukum dalam kapasitasnya sebagai pengacara Agus. Dan juga momen kenangan kedekatan Alvin Lim dengan Agus. Seperti saat momen hangat Alvin Lim yang mengajak Agus untuk melakukan peresmian kantor hukum barunya beserta dengan partnernya. Maka seperti inilah momen kehangatan Alvin Lim semasa masih hidup saat mengajak Agus melakukan gunting pita dalam rangka peresmian kantor hukum baru Alvin Lim yang digadang-gadang akan menjadi pusat perjuangan keadilan bagi masyarakat. Diketahui sebagai salah satu pendiri kantor LQ Indonesia Law Firm, Alvin memang memiliki beberapa kantor hukum yang tersebar di beberapa daerah. Bahkan kabarnya putra Hendra Giri ini harusnya meresmikan kantor baru di Surabaya, Jawa Timur pada Senin ini 6 Januari 2025. Namun kesehatan Alvin Lim menurun sebelum berangkat ke Surabaya dari Jakarta pada Minggu pagi kemarin. Dan usai berdiskusi dengan keluarga termasuk istrinya dan rekannya, akhirnya keberangkatan Alvin Lim ke Surabaya pun ditunda. Dan mengejutkan, ajal malah menjemput Alvin Lim sebelum ia sempat meresmikan kantor barunya di Surabaya. Pusat Keadilan PIK, Agus yang buka. Indonesia, saya Agus. Saya Agus. Simbol bahwa ini adalah center untuk masyarakat mencari keadilan, boleh datang ke Kuasan Center. Tujuan saya masuk untuk membantu agar ini cepat selesai sih. Tujuan utamanya di situ. Ya, jadi kalau ada orang bilang mau ikut pansos atau apa, nggak usah. Nggak perlu saya di situ. Ini keadilan ya, walaupun dimusuhi, walaupun banyak resikonya, kita harus berani. Kalau nggak berani jangan jadi lawyer.
Selain mengajak Agus untuk turut serta peresmian kantor baru hukum Alvin Lim beserta dengan rekannya, Alvin Lim juga pernah terlihat tulus mengantarkan Agus untuk melakukan pengobatan matanya di salah satu rumah sakit di kawasan Jakarta Utara. Bahkan untuk selanjutnya, Alvin Lim menyerahkan kepada Agus mau melakukan pengobatan di mana, di dalam atau di luar negeri, dan Alvin siap untuk membantu Agus sepenuhnya. Jalanin aja mau di mana? Ada ya. Kalau mata sih sebenarnya kalau operasi bisa, cuman kan lebih bagus sih operasi buat hilang. Rekonstruksi. Iya, rekonstruksi. Kita coba nanti lah kita lihat. Estetika belakangan yang penting rekonstruksi. Kalau misalnya mau ke Singapura pun nggak apa-apa, nanti ke sana ongkos bisa saya bayarin dulu, saya reimburskan mereka. Pokoknya udah dibilang pengobatan kamu mau di Indonesia ataupun di luar negeri dibiayain. Terima kasih Rumah Sakit Bunda Suci dan terima kasih Bang Alvin. Alhamdulillah senang banget. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih Pak Alvin. Semoga Allah yang balas kebaikan Pak Alvin. Bukan sama saya sebenarnya, jadi terima kasih kepada Pak Asuk Adwan sama Pak Alian Nafi ya. Mereka sebagai pemilik kedua dan kepala naga kita ketahuin mereka mau bantu full di situ. Jadi saya menyebatani saja gitu. Nanti kalau dibutuhkan hal-hal lain, kalau perlu saya bisa hubungin konglomerat lainnya untuk bantu Agus bisa di situ. Tapi kita berdasarkan prioritas saja dulu. Pada saat itu, Alvin Lim mengatakan bahwa Agus jangan khawatir terkait dengan pembiayaan pengobatan mata Agus, termasuk biaya pengobatan jika harus sampai ke luar negeri. Dan rencananya Agus akan ditemani Alvin Lim berobat ke Singapura. Namun sebelum hal itu terjadi, Alvin Lim telah lebih dahulu pergi meninggalkan Agus. Mendapat perhatian dengan dijembatani Alvin Lim dalam biaya pengobatan membuat Agus pun merasa sangat bersyukur dan senang karena ia merasa bantuan dari Alvin Lim tersebut merupakan rezeki dari Allah. Jadi nanti 1,3 udah nggak usah ngomongin pengobatan lagi, itu buat hidup Agus. Jadi kalau dia bilang kan 1,3 pengobatan dulu, ini nggak usah, pengobatan udah di cover, saya tanda tangan nanti surat. Udah selesai, lu mau ngapain lagi lu? Alasan apa lagi nahan duit? Kamu ketemu Bener kan? Biaya untuk ke Singapura pun akan dibantu ya kita. Nggak ada masalah. Dan sebenarnya Bang Alvin Senang banget aku rasanya itu dari Allah semua. Gerak cepat dilakukan Alvin Lim memang beralasan karena kisruh uang donasi pengobatan mata Agus yang tak kunjung kelar akan membuat pengobatan mata Agus akan terkendala jika masih terus mengharapkan uang donasi 1,3 miliar rupiah tersebut. Karena itu menurut Alvin Lim yang dibutuhkan paling utama bagi Agus agar matanya segera dapat diobati tanpa berlarut-larut dan memakan waktu lagi, di mana setiap rumah sakit memiliki kapasitas dan fasilitas yang beda-beda. Jadi Alvin Lim mencari sesuai dengan kebutuhan mata Agus, namun semua dikembalikan kepada keputusan Agus sendiri. Ia bebas memilih rumah sakit yang dikehendakinya. Jika mau melakukan ke luar negeri sekalipun, Komit Alih Sembilan Naga akan ambil alih biayanya. Jadi tak harus pusing dan khawatir uang 1,3 miliar akan masuk dalam pengobatan mata Agus. Dan rencananya Agus akan ditemani Alvin Lim berobat ke Singapura. Namun sebelum hal itu terjadi, Alvin Lim telah lebih dahulu pergi meninggalkan Agus. Sedangkan jenazah Alvin Lim akan dikremasi pada Jumat 10 Januari nanti. Jadi saya lihat ketika saya lihat Agus, yang dibutuhkan paling utama itu sebenarnya bukan uang. Tapi uang itu hanyalah sebuah alat untuk bagaimana dia bisa mengobati matanya dan luka bakarnya. Jadi saya pikir oke, uang kalau menurut Bang Farhad kan masih dalam proses hukum ya Bang ya, jadi akan makan waktu. Jadi saya pikir bagaimana saya mencari pendana atau pemilik rumah sakit meminta layanan dari mereka. Dan kalau mereka nggak bersedia atau kekurangan sekalipun, saya pribadi akan nambahin. Tapi syukurlah saya ketemu sama Pak Ali Hanafi ya dan Asuk Agwan, mereka bersedia
membuka rumah sakit Suci itu untuk pengobatan Agus dan dibilang silakan berobat sampai sembuh. Jadi expertise dari rumah sakit kan berbeda ya. Kalau tadi yang dibilang oleh rumah sakit Suci, mereka ini hanya bisa sampai tahap kornea ya tadi. Nah, masalahnya adalah untuk melakukan operasi mereka tidak punya alat peralatannya dan ekspertisnya di Suci. Yang punya itu hanya di JSC dan di Singapura. Ya. Karena saya atau keluarga saya atau relasi saya tidak pernah ada yang mengalami hal yang serupa seperti Agus, jujur kita bingung mau ambil JSC atau Singapura. Tapi apapun itu nanti balik keputusan sebenarnya ada di Agus dan keluarga, bukan di saya. Jadi kalau Agus bilang ya udah saya ke JSC ya kan. Nah, kalau JSC ada biaya sekalipun seperti yang sudah di-commit 9 Naga itu akan ambil alih biayanya. Jadi akan dibayarkan. Jadi nggak usah pusing-pusing, nggak usah khawatir. Dari 1,3 miliar itu untuk masuk ke pengobatannya udah beres. Lalu seperti apa juga Rasman Arif Nasution ceritakan kronologis detik-detik wafatnya Alvin Lim yang diperolehnya dari cerita keluarga Alvin Lim? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pemirsa Intens Investigasi, kepergian Alvin Lim untuk selama-lamanya yang tiba-tiba ini tentunya tidak hanya menjadi duka mendalam bagi keluarganya saja, tapi juga rekan-rekan seprofesi advokat, di antaranya Rasman Arif Nasution. Padahal sebelum kepergiannya, beberapa waktu lalu Alvin Lim sempat menjalani perawatan medis di Cina karena sakit gagal ginjal yang dideritanya. Dan ia pulang ke Jakarta sedang menunggu hasil dari tim medis di Cina, sembari tetap melakukan cuci darah di salah satu rumah sakit di Tangerang. Namun takdir berkata lain, sebelum sempat mengetahui hasil pengobatan di Cina, Alvin Lim harus menutup mata pada 5 Januari 2025 kemarin. Rasman sebagai teman serta sahabat dari Alvin pun mengaku syok atas kepergian Alvin Lim tersebut, dan Rasman mengaku mendapatkan cerita kronologis kepergian sang sahabat yang bersumber dari keluarga. Dan selanjutnya Rasman juga menegaskan akan meneruskan perjuangan Alvin Lim dalam upaya menegakkan hukum sesuai dengan cita-cita mendiang Alvin Lim sesuai yang selama ini mereka diskusikan, berani dan tak menyimpang dari tugas pokok seorang lawyer. Pertama saya bilang, Cil, saya dapat kiriman bahwa Pak Alvin Lim meninggal. Apakah itu benar? Dia bilang benar Pak, baru aja meninggal. Nah karena saya sudah terlanjur akan mandi dengan keluarga di salah satu tempat di Jakarta Pusat, jadi saya teruskan mandi sambil saya membuat video. Dan setelah selesai mandi, saya langsung datang ke sini. Tadi alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Ibu Fiorucci, istrinya, bertemu juga dengan putrinya, satu-satunya Kate Victoria Lim. Dan saya tadi saya tanya apa sakit beliau. Dan tadi dijelaskan bahwa tadi pagi posisinya drop. Jadi berita bahwa beliau cuci darah hari ini nggak benar. Ya. Cuci darah itu dia Sabtu. Jadi dalam seminggu itu kalau saya tidak salah 3 kali atau 4 kali beliau cuci darah. Dan ya ternyata Tuhan berkehendak lain. Kenapa saya bilang berkehendak lain? Besok itu kan Senin. Besok itu seharusnya menurut keterangan keluarganya itu hasil dari dokter Cina itu besok.
apakah dia dapat melakukan cangkok atau tidak, karena infeksi di saluran suling cuci darahnya. Dan mereka memang disuruh pulang oleh dokternya menunggu hasil besok, makanya dia pulang. Karena Pak Alvin ini kan orangnya nggak betah kalau di rumah saja, di rumah sakit, dia pengen kerja karena spirit hidup dia tinggi. Jadi ternyata tadi pagi dia drop, kemudian makin kelihatan tidak berdaya oleh pihak keluarga, larikan ke rumah sakit Mayapada. Dibawalah ke rumah sakit Mayapada dan meninggalnya di rumah sakit Mayapada. Memang dari dulu Pak Alvin Lim ini selalu berobat di Mayapada. Nah, jadi tadi beliau dinyatakan meninggal dalam keadaan baik. Saya yakin Pak Alvin Lim adalah orang baik dan Tuhan insya Allah akan memberikan tempat terbaik buat beliau. Dan saya yakin tadi ketika saya bicara dengan Kate, dengan Ibu Pio, istrinya juga, dan anaknya, dan juga keluarganya, bahwa mudah-mudahan perjuangan beliau akan diteruskan oleh Kate dan tim beliau di Kosan TV, dan saya akan meneruskan banyak hal yang kami diskusi tentang keberanian menjadi seorang lawyer. Dan saya akan meneruskan, saudaraku. Mungkin saudaraku Alvin Lim berada di alam yang berbeda, tapi percayalah, saya Razman Arif Nasution dan teman-teman akan berupaya menegakkan hukum sesuai dengan cita-citamu, yaitu bagaimana lawyer, penegak hukum yang lain, polisi, jaksa, KPK, pengadilan, kita sama-sama penegak hukum. Mari kita menempatkan sesuai dengan tugas pokok. Itu yang selalu kami diskusikan. Kepergian Alvin Lim juga meninggalkan duka bagi teman advokat Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang. Dan ia juga sempat melayat ke rumah duka untuk tunjukkan turut berduka cita atas wafatnya Alvin Lim. Menurut Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang, Alvin Lim merupakan sosok pejuang yang keras dalam menyuarakan keadilan dan kebenaran dan terdepan dalam upaya menegakkan hukum di Indonesia. Dan di matanya, Alvin Lim juga sangat giat dalam membela kaum lemah atau orang-orang yang membutuhkan bantuan hukum. Ya, meski Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang yang notabene adalah kuasa hukum Novi, namun diungkapnya Alvin Lim seolah memberi sinyal kepadanya akan kepergiannya ini, di mana 2 hari sebelum meninggal dunia, Alvin Lim sempat video call dengan dirinya dan menyampaikan permohonan maaf atas segala salah dan hilaf yang mungkin ia lakukan selama ini terhadap dirinya. Kami atas nama pengacara mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya saudara kami yang tercinta Alvin Lim tadi siang jam 12 siang. Kita sama-sama mendoakan semoga kiranya saudara kami ini dan saudara kita betul-betul dapat diterima di sisi Allah yang Maha Besar. Dan sama-sama kita doakan bahwa rencana hari Jumat akan berangkat menuju ke Surabaya. Kira-kira itu mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan juga kuat dan tabah, khususnya kepada istri dan anak-anaknya. Kalau kita perhatikan rekam jejak beliau ini, sebenarnya beliau ini seorang pejuang sebenarnya. Dia selalu menyuarakan keadilan-keadilan walaupun sifatnya keras gitu ya. Walaupun sifatnya keras, kadang-kadang offside ya. Tapi tujuannya kadang-kadang adalah untuk menyatukan hati dan pendapat tentang bagaimana sistematika hukum, barikada hukum itu bisa berjalan dengan baik. Dan khususnya untuk membela orang-orang yang lemah. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan daripada kita, kepada lawyers ini. Kadang-kadang kita ini tanpa dibayar loh ya. Hanya nilai-nilai kemanusiaan yang kita lakukan. Kira-kira gitu ya. Jadi Alvin Lim ini sebenarnya salah satu sosok yang betul-betul bersama kami dan kami merasa kehilangan dengan kepergian beliau. Nah, ini saya secara pribadi ya. 2 hari yang lalu saya dengan RD Law ya. Itu video call langsung dengan Alvin Lim. Jadi pas berhadapan muka, datang Bang, saya minta maaf Bang selama ini kalau seandainya saya ada salah sama Abang baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jawaban saya singkat, tindakku nggak usah dipikirin itu, udah lama saya maafkan. Yang penting kesehatanmu jaga supaya semuanya bisa berjalan dengan baik.
Tuhan akan selalu menyertaimu. Itulah terakhir malam jam 19 malam. Ya ya? Ya betul. Rupanya saat ini Lerupai kepergiannya mungkin ada tanda-tanda yang kita tidak tahu gitu loh. Tak hanya Rasman Arif Nasution dan advokat Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang yang merasa terkejut dengan kabar kepergian Alvin Lim, tapi juga Farhad Abbas yang juga merupakan kuasa hukum Agus. Farhad Abbas turut berduka dengan berpulangnya pejuang pahlawan pembela kaum lemah. Turut berduka cita berpulangnya pejuang pahlawan pembela kaum lemah Alvin Lim pada tanggal 5 Januari 2025. Jam 10 tadi malam kami masih berkomunikasi, masih WA. Dia menyampaikan podcast rencana uang 1,3 miliar akan diserahkan ke sana. Kemudian berdiskusi, dia minta saya untuk melaporkan tindak pidana penggelapan kalau itu terjadi. Siangnya saya dapat kabar berita duka. Sebagai tuan rumah, sebagai kawan seperjuangan, saya menyambut dan berterima kasih kehadiran Bang John LBF. Beliau juga pejuang kaum lemah dan hadir juga dari pengacara donatur. Saya kaget sekali gitu. Teman-teman nanya semua. Kita bukan kehilangan tokoh yang baik dan pintar, cerdas, yang idealis, yang rela masuk penjara untuk kebenaran dan keadilan, yang tidak ada takutnya gitu. Dan dia adalah bensin saya, semangat saya gitu, napas daripada perjuangan kaum lemah. Saya kemarin udah berjuang sendiri, tiba-tiba ada beliau, saya senang banget. Ada Bang John LBF juga, orangnya bantu kami juga dan punya empati, simpati terhadap Agus Salim. Dan teman-teman juga pihak pengacara donatur. Jadi saya kehilangan, saya mau ketemu keluarganya karena mereka LQ adalah bagian daripada keluarga Farhad Abbas dan pembela kaum yang lemah. Tak hanya para rekan seprofesi yang merasa kaget dan turut berduka cita, tapi juga Novi dan Yolo Ine juga sempat mendatangi rumah duka Alvin Lim. Lalu benarkah Novi sudah berdamai dengan Alvin Lim sebelum mendiang menutup mata? Dan benarkah juga Novi tak hanya sudah memaafkan Alvin Lim saja, tapi juga keluarganya? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk Kepergian Alvin Lim yang mengejutkan banyak orang ini tak hanya berlaku kepada para sahabatnya saja, tapi juga oleh orang yang sempat bersiteru dengan Alvin Lim, yaitu Pratiwi Novianti atau Novi dan juga Yolo Ine. Meski begitu, keduanya tampak turut berbela sungkawa dengan mendatangi rumah duka. Karena itu, Novi pun mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya Alvin Lim. Selain itu, diungkap Novi, adik mendiang Alvin Lim juga sudah meminta maaf secara langsung terhadap dirinya. Dan Novi pun memaafkan dan berdamai dengan keluarga Alvin Lim. Dan doa untuk mendiang Alvin Lim dipanjatkan, semoga diterima di sisi Tuhan, damai di surga, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta kesabaran. Jadi belum ada ruangan. Lagi nunggu dulu. Tapi kalau di pojok. Ngecek dulu teh. Sana dulu. Sana dulu aja kali. Berduka yang jelas ya, sedalam-dalamnya atas kepergian Pak Alvin Lim. Semoga diterima di sisinya. Ini tadi aku lagi live streaming, terus banyak yang komen dari followers dan netizen katanya Pak Alvin Lim meninggal. Jadi kayak mikir ini bener, ini bener apa enggak. Akhirnya aku make sure sama Mbak Disna selaku dari PH saya, katanya membenarkan bahwa beliau meninggal jam 12 di Rumah Sakit Mayapada. Iya, kaget juga ya, saya sempat confirm ke Tenovi sama Densu, ternyata beritanya benar. Ya udah akhirnya saya sama Novi merencanakan untuk melayat bersama, untuk menyampaikan rasa duka cita kami, walaupun kami pernah ada berselisih paham di sebelumnya, tapi kami tetap merasa kaget ya.
kayak nggak percaya gitu, karena baru kemarin kita dilaporin, terus tiba-tiba dapat kabar yang melaporkan kita sudah berpulang. Ya intinya kami ikut berduka cita, kalau kami ada salah kami mohon maaf. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, itu aja sih. Tadi ketemu keluarga atau Ketemu. Kami saling maaf-maafan. Mereka minta maaf, kami juga minta maaf. Istrinya baik, anaknya baik, cuma ya namanya masih berduka, belum bisa banyak bicara. Ya keluarganya juga diwakilkan sama adiknya meminta maaf kepada Tenovi langsung. Tapi tadi ada penyampaian dari adiknya. Adiknya meminta maaf secara langsung terhadap saya tentang kondisi Pak Alvin ini. Kenapa beliau seperti ini, yang jujur katanya emang sebenarnya Pak Alvin ini adalah karakter yang temperamen. Tapi dia ini bukan tipe orang yang sering menjudgment orang lain. Karena mungkin sakit yang diderita membuat dia jadi seperti itu. Makanya tadi sang adik minta maaf atas semua yang sudah dilakukan oleh Pak Alvin. Saya sudah memaafkan. Doanya ya semoga Pak Alvin diterima di sisi Tuhan dan ya damai di surga, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran, itu aja. Saya pribadi sekali lagi minta maaf dan minta tolong apabila ada berita terkait beliau dan netizen yang membuli beliau, stop untuk membuli ya. Ya, ini Stop kondisi untuk- berduka. Ya, stop untuk berbicara kasar. Kita harus bersama-sama mendoakan beliau. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.